Racikan berita. Acara kita kurang menarik. Dari saya ikuti, kan biasa di online langsung ini kan kita ikuti Pak. Jadi kelihatannya rakyat sudah apakah meninggalkan kita atau menganggap kita sudah tidak ada lagi. Itu yang perlu kita pikirkan. Karena tidak menarik lagi. Biasanya kalau kayak gini sampai 5.000 yang nonton sampai ini jauh sekali. Padahal yang bicara tokoh-tokoh semua dan tokoh-tokoh level tinggi, FTA. Nah, perlu kita evaluasi apa yang terjadi di dalam ruangan ini dan apa yang terjadi di luar. Itu menurut saya evaluasi kita bersama. Kalau ini berlanjut cara begini, maka mungkin juga tadi saya sudah mulai, kok seakan-akan tuntutan kepada Jokowi sudah hilang. Karena lagi bersuara. Kalau menurut saya rusaknya Prabowo itu karena Jokowi. Betul. Tapi kenapa sudah nggak ada yang berani menyalahkan Jokowi? Dari pembicara tadi. Masih. Enggak lah. Kecuali nanti mungkin nih. Di tengah. Kan mungkin kita biasanya kalau berbicara yang paling kita takut itu yang pertama keluar. Oke? Saya bilang 3 kelompok oposisi di Indonesia itu 1 Habib Rizik, 2 kami, tambah kali FTA, terus tambah siapa lagi? Ada ya itu ke 100 dan lain-lain. Itu semua pendukung Prabowo ya. Dan semua anti Jokowi. Mereka beroposisi seakan-akan beroposisi dan tidak ada tentang 3 kelompok ini beroposisi ke Prabowo. Tidak ada. Dia hanya beroposisi pada saat Prabowo menyatu dengan Jokowi. Ya kan? Nah, kenapa kita sekarang berupaya menyatukan Prabowo dengan kubu Prabowo? Kenapa kita sekarang berupaya menghilangkan kesalahan Jokowi demi Prabowo? Saya punya hipotesa, negara tidak akan pernah selamat selama Prabowo tidak lepas dari Jokowi. Kalau Bapak sudah tidak mau bergerak itu, maka jangan harap Prabowo bisa menyelesaikan negeri. Itu, mohon maaf kalau suara saya tinggi karena saya melihat kok menghilang itu. Baca benar. Nah, jadi agenda kita mungkin cuma saya tidur kali itu adalah bagaimana menyingkirkan virus Prabowo Jokowi di diri Prabowo. Itu agenda kita. Selama Bapak mau maklumi itu, lupakan semua perjuangan itu. Negeri ini akan rusak. Itu Pak. Jadi menurut saya fokuskan dulu lah 100 hari ke depan atau 1 hari ke depan bersihkan detoksifikasi Prabowo. Ya dokter tiba ya. Detoksifikasi Prabowo dari Jokowi. Itu menurut saya agenda yang paling. Mohon maaf, mungkin saya agak emosi karena dari pagi saya tunggu. Gak ada yang keluar satu. Kita dibawa muter-muter nggak jelas. Padahal masalahnya ini adalah adanya Kubu Papa. adanya Jokowi yang masih mempengaruhi presiden yang selama ini kita dukung. Kita semua dalam ruangan ini adalah pendukung Prabowo. Oke, Pak? Depuang. Oke, mohon maaf. Oke. Nah, sekarang lupakan semua agenda itu, harapan itu. Judulnya pun saya harapan dan kelanjutan. Kalau saya judulnya atau lain kelanjutan, udah tidak ada kelanjutan. Kalau Anda memilih masih ada kelanjutan, hati Anda masih berdua bahwa Anda pendukung kerusakan Jokowi.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal, jadi saya perlu klarifikasi ke Pak Said Didu. Ya, jadi kita masih terus bersuara untuk mengajak masyarakat, termasuk Pak Prabowo terlibat mendukung agar Jokowi itu ditangkap dan diadili. Dan kita, saya ingat dengan Bang Refli juga di Hotel Sabang sehari setelah pengumuman MK, dan juga dengan Mbak Rahma, ya, ada Pak Antoni juga, kita tidak pernah mendukung Prabowo gitu. Ya, kita tidak juga melipir. Kita konsisten bahwa Prabowo pun menang Pilpres dengan proses pemilu yang sangat curang. Ya, jadi karena itu harus jelas. Kita tidak bicara tentang bahwa kita sekarang dukung Prabowo, tidak. Tapi karena dia sudah jadi presiden kita, apa yang optimal yang bisa dia lakukan, itulah yang kita usulkan. Kalau memang tidak bisa, kami dari Petisi 100 mengajak, karena ini dijamin juga oleh konstitusi, mengajak seluruh rakyat untuk dua-duanya itu diturunkan. Ya, dengan apa? Dengan revolusi. Ini harus supaya dipahami, itulah posisi kita. Yang kedua, sebetulnya ada sekitar 48 peraturan PP, Perkepres dan sebagainya yang dikeluarkan oleh Jokowi menjelang lengser. Ini ditambah tadi yang disebut oleh Bang Refli ada 5. Ini saya kira sesuatu yang perlu segera dibatalkan, ya. PP apalagi Kepres oleh siapa? Oleh Prabowo, karena ini banyak hal-hal yang strategis yang antara lain untuk melanggengkan yang namanya rezim oligarki nepotis warisan dari Joko Widodo Mulyono. Karena itu, dan ini sebenarnya dilarang oleh undang-undang, ini tidak demokratis, ini sudah menggunakan kekuasaan otoriter oleh Jokowi, maka 40-an peraturan dan Kepres itu harus segera dibatalkan oleh Prabowo. Kalau memang benar ini dia adalah presiden pilihan rakyat dan sesuai dengan Sabta Marga yang kata itu ada 7 sumpah sebagai tentara, tunjukkanlah itu. Nah, yang terakhir, saya kira kita perlu untuk melanjutkan bagaimana menteri-menteri, ya, yang sudah sangat banyak bukti-bukti korupsinya itu segera ditangkap dan diadili, dan Prabowo itu berani memecat. Jadi tidak perlu menunggu 100 hari. Kita bilang menunggu 100 hari kabinet, tidak. Misalnya tadi Pak Antoni sudah menyinggung tentang kartu prakerja, tapi lebih parah sebetulnya adalah penggunaan dana sawit, dan temuan ini sudah dipegang oleh Jaksa Agung menjadi siap untuk menjadi sprinting. Lalu Erlangga diancam untuk mundur dari Menteri Perekonomian, dan dia mundur. Kenapa mundur? Karena takut ini sprinting dibongkar. Ya, jadi banyak hal-hal sebetulnya yang Pak Prabowo itu bisa lakukan segera tanpa menunggu proses lama, proses hukum. Ya, itu yang kita harapkan Pak Prabowo buktikan. Beliau itu adalah presiden yang memang ingin menjalankan negara Indonesia ini sesuai dengan amanat konstitusi dan harapan rakyat, dan juga demokrasi yang katanya ini menjadi rujukan kita hidup berbangsa dan bernegara. Kalau tidak, ya mungkin judul ini apa, rezim Prabowo ini adalah kelanjutan dari rezim Jokowi oligarki nepotis, itu akhirnya akan bisa terwujud. Tapi kita tidak mengharapkan itu. Ini hanya judul. Dan kalau sampai tetap berlanjut, maka saya mengajak kita semua untuk ikut bersama-sama menggalang yang namanya people power untuk kedua pemimpin itu, ya, Prabowo dan Gibran Bufufapa segera
di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita